ISIS ini lebih berbahaya dari Al-Qaeda. Ya, kalau Al-Qaeda masih ada dasar nalarnya dikit, logikanya kan. Tapi kalau ini, yang diperangi pemerintah Islam sendiri. Bahkan mengembangkan itu peperangan intra-agama Islam. Bicara Irak hari-hari ini adalah bicara negeri yang masih bergolak. Semenjak era Saddam Hussein hingga kini, bertahun setelah tumbangnya sang diktator. Damai tak kunjung tersemai. Bom masih terus berdentuman. Peluru masih gencar berdesingan. Perang. Kini lakon musuhnya bangsa Irak sendiri adalah kelompok garis keras yang menamakan diri sebagai Islamic State of Iraq and Syria, ISIS. Sempalan Al-Qaeda pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi ini bahkan telah menguasai sejumlah wilayah Irak. ISIS mengontrol kota Anbar, Mosul, Ramadi, dan Fallujah. ISIS tak ambil peduli. Sesiapa yang berbeda paham mesti dihantam. Belakangan, kelompok minoritas Yazidi yang dihabisi. Pemerintah Irak tak tinggal diam, mengevakuasi demi menyelamatkan kaum Yazidi. Namun jalan ceritanya tak selalu lancar. Ada helikopter pengangkut terjatuh, remuk, sang pilotnya tewas. Kian hari, ISIS semakin bikin pemerintah sah Irak dan Syria repot bukan kepalang. Bahkan, pergerakan ISIS kini melebar ke berbagai penjuru. Pahamnya merasuk ke mancanegara, tak terkecuali Indonesia. Sebagian besar milisi yang dimiliki oleh ISIS justru orang-orang yang punya latar belakang dari Barat. Ada dari Amerika, dari Perancis, dari Jerman. Bahkan mereka menjadi milisi di garda terdepan untuk mencaplok beberapa wilayah di Irak dan di Syria. Sebagai gerakan transnasional atau gerakan global, ISIS berdiri pada tahun 2013, pada bulan April. Mereka deklarasikan setelah mampu menguasai kota Mosul, yaitu kota terbesar kedua di Irak, dan bagian timur Syria, yaitu di daerah Raqqa, dan ada satu di Ramadi. Ramadi itu perbatasan antara Irak, Turki, dan Syria, Turki. Saya berbayar kepada Amirul Mukminin Abu Bakar al-Baghdadi al-Quraisy. Di Indonesia, gerakan ISIS kian nyata. Paham ISIS ujuk-ujuk diseminarkan. Dengan beraninya, mereka menyewa aula kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai tempatnya. Rekaman helat lalu diunggah ke media sosial YouTube. Karuan saja, pihak kampus yang merasa terugikan nama baiknya buru-buru mengklarifikasi bahwa sivitas akademika UIN sama sekali tak punya urusan dengan helat itu. Kami sebagai yang ikut mengelola kampus ini kaget juga. Image yang dibangun adalah UIN sebagai Universitas Islam Negeri yang berreputasi baik, itu telah memberikan dukungan lah paling tidak. Image-nya begitu, yang ingin dibangun begitu terhadap gerakan ISIS. Selepas itu, deklarasi ISIS di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta digelar para pengikut ISIS. Media sosial tak ketinggalan disusupi. Jutaan pasang mata terbelalak dengan munculnya seruan bergabung dengan ISIS di YouTube.
Bahkan pemerannya bukan lagi tokoh ISIS di Irak, tapi warga Indonesia. Kami, ikhwan-ikhwan kalian, saudara-saudara kalian dari Indonesia yang bergabung dan berada di Daulah Islamiyah, kami bertanya kepada kalian, kami bertanya kepada keimanan kalian yang dari hati kalian paling dalam, apalagi yang kalian khawatirkan, apa yang kalian takutkan? Apakah anak istri kalian telah menjadikan kalian... Belakangan otoritas keamanan mengidentifikasi sang orator ini sebagai Bahrum Syah, warga Bekasi, Jawa Barat. Setelah kami cek, nama Bahrum Syah itu ternyata memang pernah kuliah di Fakultas Dakwah. Pernah, cuma 1 tahun. 3 semester lah. 3 semester, itu tahun 2003. Tahun 2003 dia kuliah di Fakultas Dakwah. Habis itu nggak muncul-muncul lagi ya, sudah di DO. Bahrum Syah sebenarnya bukan seorang yang kombatan ya, bukan seorang yang dalam artian bertempur ya. Dia tidak punya riwayat bertempur baik di Afghanistan, di Moro, di Mindanao, di Poso pun tidak, di Ambon pun tidak. Jadi dia belum pernah ke medan asli, ke medan konflik. Beliau ini dulu aktivis saja, aktivis dakwah lah ya, di lembaga dakwah kampus di kalau nggak salah di UIN Ciputat. Atribut dan bendera ISIS juga sudah menyebar di sejumlah daerah. Begitu senyap pergerakan ISIS sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Benderanya dipasang udah berapa lama, Pak? Ya, sekitar minimal 3 bulan. Sama tulisan di tembok itu ya, Pak ya? Ya. Pemerintah pun gerah melihat fenomena ini. Sikap ditegaskan, menolak keras ISIS. Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS atau IS tersebut berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi negara Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebinekaan kita di dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reaksi cepat dan keras pemerintah Indonesia memastikan betapa ISIS dinilai sangat berbahaya bagi negeri ini. Sesungguhnya, paham ISIS macam apa yang tak pas bagi hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia? Atau adakah pemerintah terburu-buru mengambil sikap lantaran terpancing isu keberadaan ISIS yang meliar ini? Ini tidak sesuai dengan ideologi nasional. Di Indonesia ini yang tidak sesuai dengan ideologi nasional banyak. Kapitalisme tidak sesuai, liberalisme tidak sesuai. Kenapa tidak dilakukan penangkapan? Ya kan? Aksi rupa-rupa kelompok Islam garis keras sejatinya bukan baru kali ini. Sebelumnya telah dilakukan kelompok lain seperti Al-Qaeda dan sejumlah kelompok militan lainnya. Tapi mengapa ISIS begitu menjadi momok yang ditakuti? Secara ide ya, ISIS ini memang bisa dianggap membahayakan. Yang dikhawatirkan adalah mereka-mereka ini kemudian karena mempercayai bahwa satu negara yang harus ditaati, yang namanya negara Daulah Islamiyah, pimpinannya Abu Bakar Al-Baghdadi, maka berarti logikanya adalah aturan negara di mana dia ada di, misalnya di Indonesia, itu tidak berlaku. ISIS ini lebih berbahaya dari Al-Qaeda. Ya, kalau Al-Qaeda masih ada dasar nalarnya dikit, logikanya kan. Oh ini Afgan, saudara kita sama Muslim, dizolimi, diduduki oleh tentara Rusia, ateis. Ada logika kalau orang Muslim tertarik untuk ke sana berjihad. Tapi kalau ini yang diperangi pemerintah Islam sendiri, bahkan mengembangkan itu peperangan intraagama Islam, mengembangkan Sunni lawan Syiah. Ya kalau Sunni lawan Syiah kan semua negara Islam pasti perang itu. Ide besar ISIS memang mendirikan negara Islam yang berdaulat. Gagasan ini serupa dengan Hizbut Tahrir yang konsisten menghembuskan konsep khilafah Islamiyah. Karenanya, Hizbut Tahrir Indonesia meminta agar penolakan ISIS oleh pemerintah tidak serta-merta ke seluruh idenya. Soalnya, bisa saja HTI yang telah puluhan tahun eksis di Indonesia
bakal terseret menjadi organisasi terlarang. Boleh saja kita menolak ISIS, menolak deklarasi itu, tetapi harus dipisahkan dengan ide khilafah itu sendiri gitu. Mengapa? Karena ide khilafah itu adalah ide Islam. Ya, ide yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu ide Islam ini semestinya diterima gitu oleh siapapun umat Islam, bukan ditolak, karena dia ide yang memang bersumber dari Islam dengan 3 substansi penting. Yang pertama substansi adalah ukhuwah, kemudian yang kedua syariah, dan ketiga adalah dakwah. Forum Daulah Islamiyah yang bermarkas di Solo, Jawa Tengah juga merasa gerah didekat-dekatkan dengan ISIS. Karenanya, forum lantas menegaskan posisinya. Jadi sebenarnya ISIS dengan Forum Pendukung Daulah Islamiyah yang saya buat itu tidak ada keterkaitannya. Ya, itu satu wujud yang saya peduli kepada aktivis Islam yang selama ini saya melihat banyak semangat juangnya yang dimotivasi banyak hal, mungkin dikarenakan karena perang Gaza, Israel menghantam Gaza, mungkin karena juga karena kesemangatan ISIS sebagai simbol kebangkitan daripada Islam. Pemerintah Indonesia yang mencap ISIS sama dengan terorisme dipandang pengamat tidak sepenuhnya tepat. Semacam stigmatisasi yang terburu-buru. Menurut saya langkah pemerintah sekarang terburu-buru. Peta kelompok ini sebenarnya pemerintah harusnya bisa memetakan. Intelijen mempunyai data itu sejak Februari. Presiden seharusnya mendapat laporan, ya, mendapat informasi. Kalaupun memang ini tidak mengejar waktunya, karena ini sudah Agustus, September, Oktober ada pemerintahan baru. Ya, saya selaku peneliti sih berharap pemerintahan baru Jokowi melakukan pendekatan baru kelompok-kelompok ini, karena saya yakin nggak akan mati ini, karena ini ideologi loh. Penangkapan Afif Abdul Majid, Ketua Harian Jamaah Ansor Tauhid yang diwartakan mendeklarasi bergabung dengan ISIS, kemudian mengundang kritik kelompok tertentu. Apalagi setelah ditangkap, polisi merubah tuduhannya. Saya mempertanyakan penangkapan Ustadz Afif itu, apa masalahnya? Itu di sana kan disebutkan bahwa dia terlibat dalam deklarasi. Nah ya, kalau deklarasi lalu apa masalahnya di situ? Nah, ini tidak sesuai dengan ideologi nasional. Loh, di Indonesia ini yang tidak sesuai dengan ideologi nasional itu banyak. Kapitalisme tidak sesuai, liberalisme tidak sesuai. Kenapa tidak dilakukan penangkapan? Ya kan? Lalu ditambahkan bahwa dia terlibat dalam pendanaan UPAID 2010. Nah, kenapa baru sekarang? Nah, ini kan jadi soal gitu. Jadi ini yang kita sebut terorisasi. Yang ditangkap itu yang terkait jaringan terorisme. Itu. Tolong digarisbawahi, jika terkait jaringan terorisme, maka kepolisian akan melakukan langkah-langkah upaya paksa sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Bagi pemerintah, ISIS sangat terkait dengan terorisme. Mereka yang dibaiat kebanyakan dari kantung-kantung teroris. Jaringan ISIS itu sebesar jaringan teror yang ada. Lihat aja, yang berbayat-bayat itu persis kantong-kantong teroris, tempat-tempat yang selama ini nangkapin teroris ya di situ itu. Julukan terorisme ini sebenarnya kita harus dudukan kepada term yang sebenarnya, sebab di dalam Islam itu kan ada dakwah, ada jihad, ya. Dan jihad di sini kita harus bedakan dengan teroris gitu loh. Sebab yang namanya terorisme itu kan bahwa dia itu satu paham kekerasan yang dikedepankan. Ya dilarang, tapi ketika dia dilarangnya gimana? Orang saya lihat OPM benderanya yang dikibar di Jogja ada fotonya, saya lihat. OPM, padahal OPM bunuh polisi, bunuh TNI. Sikap pemerintah Indonesia menolak ISIS sudah ditegaskan. Namun gerakan ISIS nampaknya masih gentayangan. Di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten misalnya, petugas menyita 2 buku berisi paham ISIS dari tangan pengunjung narapidana kasus terorisme. Di Depok, Jawa Barat, warga Kemiri Muka Beji menggerebek rumah salah seorang anggota ISIS. Di dalam rumah didapati bendera ISIS yang dibentangkan di tembok serta atribut ISIS lainnya.
Menyusul kemudian, seorang lelaki 40 tahun bernama Firman diperiksa di Mapolres Depok lantaran mengibarkan bendera ISIS di teras rumahnya di Jalan STM Mandiri, Kemiri Muka, Beji, Depok, Jawa Barat. Firman yang tukang es merasa tak ada yang salah mengagumi paham ISIS. Apalagi ia merasa tak melakukan kejahatan. Orang tahu ya, kelompok ISIS dilarang tahu bang? Ya dilarang, tapi ketika dia dilarangnya gimana? Orang saya lihat OPM benderanya di yang dikibar di Jogja ada fotonya saya lihat. Adakah rentetan peristiwa yang diwartakan media menjadi indikasi sudah makin kuatnya keberadaan ISIS di Indonesia? Saya lihat dari bahwa ISIS yang di Indonesia ini kan masih konteks wacana, ya, semangat dan wacana itu. Dan wacana di sini saya maklumi karena ini dalam konteks semangat kebangkitan. Nah, semangat kebangkitan di sini kita lihat bagaimana masyarakat begitu antusiasmenya kepada wujud pendukungan itu terhadap ISIS. Mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara seperti pola ISIS, agaknya tak pas hidup di bumi Pancasila yang plural. Menangkal paham yang bisa mengusik guyupnya keberagaman, lantas digencarkan di tingkat akar rumput. Di Tangerang Selatan, Banten misalnya, MUI dan pejabat di kelurahan-kelurahan melakukan kunjungan dari pintu ke pintu. Ya, saya menghimbau kepada warga untuk lebih dapat melaporkan diri apabila mereka baru pindah ke wilayah kami, untuk segera melapor kepada RT setempat. Dan untuk kepala lingkungan sendiri, saya menghimbau untuk menggerakkan seluruh masyarakat, meningkatkan sistem dan hal-hal yang dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kami. Menjadi pengagum paham ataupun pemikiran tertentu memang wilayah hak segala orang. Namun, jika tindakannya sudah menerjang hukum positif, tiada boleh ditoleransi. Dari situ, digencarkannya deradikalisasi terhadap paham yang menjurus pola-pola ISIS adalah kebutuhan. Intinya adalah bahwa umat itu sendiri harus punya kemampuan untuk membentengi diri. Sehingga propaganda atau agitasi atau provokasi dari pihak manapun terkait dengan paham-paham yang bertolak belakang dengan kita, itu dengan mudah bisa ditangkal karena umat Islam Indonesia punya benteng tersendiri untuk menghadapi hal-hal seperti itu.